Shalom sahabat pelita hidup yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Semoga hari ini kita selalu dalam penyertaan Tuhan, berkat kasih perlindungannya, dan tetap dalam sukacita yang dari Tuhan. Dan semoga juga kita terhindar dari wabah COVID-19. Itu semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan renungan harian kita satukan hati kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kami boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami, melalui Roh Kudus-Mu, membimbing dan menuntun kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui renungan harian ini. Kiranya Engkau memperkenankan kami, melayakkan kami menjadi tempat kediaman firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi firman atau nats harian kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 130 ayat 5. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Sahabat pelita hidup yang terkasih, pernahkah sahabat terjebak pada suatu lembah jurang yang dalam? Mungkin berupa penyakit tertentu yang menggerogoti tubuh kita, atau mungkin sedang terlilit utang, atau bahkan ditimpa masalah yang tak kunjung berhenti. Bisa jadi kita pernah mengalaminya, atau bahkan saat ini sedang mengalaminya. Bisa jadi kita pernah jatuh secara moral. Dan sekarang sedang mengalami hukuman akibat dosa kita. Saat semua itu terjadi dalam hidup kita, maka akan timbul banyak pertanyaan. Tetapi yang sering timbul dan bergejolak adalah pertanyaan seperti ini. Dosa apa yang menyebabkan aku mengalami semua ini? Dosa apa yang menyebabkan aku berada pada situasi rumit seperti ini? Itulah yang menjadi pergumulan pemazmur. Sahabat pelita hidup yang terkasih, ia tanpa mengisahkan dan menjelaskan badai hidup yang sedang ia alami, pemazmur menyadari
bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya karena Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan dia dari hukuman akibat dosa yang dilakukan. Oleh karena itulah, ia hanya meletakkan pengharapannya kepada Tuhan yang berhak dan berkuasa baik untuk menghukum ataupun mengampuni. Ibaratnya badai boleh menerpa, tetapi pasti akan segera berlalu dan mereda. Malam boleh gelap, tetapi pagi pasti akan gemerlap. Bukankah itu yang sering terjadi kepada umat Tuhan? Mereka sering sekali merasa bahwa Tuhan menyertai mereka, memilih mereka, tetapi begitu cepat pula mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Berulang kali mereka tidak setia dan berselingkuh dari Tuhan, menyembah ilah-ilah lain dan melupakan kasih setia Tuhan. Barangkali pula mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Berulang kali pula bangsa itu dihukum karena dosa mereka. Namun setiap kali itu juga pengampunan pun diberikan kepada bangsa Israel. Itulah bentuk keadilan dan kasih setia Tuhan. Di tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, sahabat pelita hidup yang terkasih, kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Apakah kita berharap kepada sesuatu yang dunia tawarkan? Apakah ketika menghadapi persoalan, tantangan hidup, bahkan sakit penyakit, atau bahkan terjatuh ke dalam jurang lembah kekelaman, kita lebih suka menaruh pengharapan kita pada sesuatu yang tidak pasti? Apakah kita lebih suka di PHP-kan oleh dunia ini? Dalam menghadapi situasi yang semakin sulit pada zaman ini, mari arahkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Mari menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari berharap pada penyertaan Tuhan. Fokuskanlah jiwa kita pada firman-Nya. Tutup semua telinga kita kepada suara-suara dunia yang hanya akan membelokkan dan mengganggu fokus kita terhadap Tuhan. Seberat apapun hukuman yang kita jalani karena dosa kita, sekelam apapun kehidupan kita, ada suatu titik sinar yang akan membawa kita dan menuntun kita keluar dari lembah itu, membebaskan kita dari intimidasi, rasa bersalah dan dosa
memperbaiki segala hubungan yang telah rusak kepada Tuhan. Ialah Yesus. Dialah yang dapat membebaskan kita. Dialah yang dapat melepaskan kita dari jerat dosa. Seberat apapun tantangan hidup yang kita alami saat ini, situasi pandemi yang tak kunjung usai, segala ketakutan kita akan sakit penyakit yang terus saja menggerogoti tubuh, ingat satu hal: Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji bahwa gelap pun langit di malam hari, maka pagi akan segera datang dengan segala kegemerlapannya, dengan segala sukacita yang Ia tawarkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan badai tidak ada di tengah laut, tetapi Ia berjanji akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap badai kehidupan yang menerpa kita. Fokuslah pada Dia yang memberi kekuatan pada kita. Fokuslah pada firman-Nya. Nantikanlah Tuhan. Fokuskanlah jiwa kita pada firman-Nya. Jangan dengarkan dunia yang dapat mengecoh, karena hanya Tuhan yang dapat meluputkan kita dari kuasa dan hukuman karena dosa kita. Sakit penyakit, masalah hidup, dan semuanya itu hanya Dialah yang pasti. Hanya Dialah yang tidak pernah memberikan pengharapan palsu. Hanya Dialah dan hanya firman-Nya lah yang dapat meneguhkan kita, memampukan kita menghadapi setiap pergumulan yang berat yang sedang kita hadapi. Mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan apa yang ada di dunia ini, tetapi kepada Dialah kita bersandar. Hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, bukan apa yang dunia tawarkan bagi kita. Semua itu hanya kepalsuan. Semua itu hanyalah sandiwara. Semua itu hanyalah sementara. Tetapi Tuhan semesta alam, pemilik hidup kita, Dialah yang mampu memberikan yang terbaik, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Bapa di sorga, karena Engkau tetap memberikan kami kekuatan dalam menghadapi situasi berat dalam kehidupan kami. Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, menyembahmu, membawa setiap kehidupan kami, membawa jiwa kami Tuhan menantikan firman-Mu, merindukan Engkau dan berharap hanya ke dalam tangan Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini Bapa, kami mau menjadi pendoa-Mu, berdoa Tuhan untuk negeri ini, untuk dunia ini ya Tuhan. Kadang kami mungkin berpikir, ini semua karena dosa kami.
yang telah jauh daripada Tuhan, diri kami, jiwa kami, pengharapan kami. Sehingga Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui situasi ini, bahwa Engkau menginginkan kami berjalan dalam jalan-Mu. Banyak dampak akibat pandemi ini Tuhan, yang menyerang setiap sendi kehidupan kami. Tidak hanya dari segi kesehatan, tapi dari segi perekonomian dan sosial Tuhan. Kami merasakan dampaknya yang luar biasa. Tetapi Engkau, sumber kehidupan kami, tetap menyertai kami, berkati kami, melindungi kami dari wabah ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menaungi kami, melindungi kami Tuhan, menjauhkan kami dari wabah COVID ini. Darah Yesus Tuhan dapat mentahirkan dunia ini dari virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan bergumul karena sakit penyakit yang menggerogoti tubuh, Bapa, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya tangan Tuhan mengangkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, sehingga kami tetap Tuhan dalam sukacita dan pengharapan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tapi jika Tuhan sakit penyakit itu tetap dalam tubuh kami, kiranya Engkau yang memampukan menguatkan kami Tuhan, sehingga kami dalam keadaan yang sesulit apapun Tuhan tetap boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh tetap semangat Tuhan, dan boleh tetap mengandalkan Tuhan menjadi sumber kekuatan kami menjalani kehidupan kami. Bapa di sorga, jikalau jemaat Tuhan, sahabat pelita hidup dimanapun berada, sedang mengalami situasi sulit saat ini, Engkau kiranya yang menjadi solusi bagi setiap persoalan. Apapun itu ya Tuhan, jangan jauhkan firman-Mu dari hatinya. Biarlah jiwa kami menanti-nantikan Engkau seperti apa yang pemazmur lakukan. Lepaskan kami Tuhan dari jurang gelap lembah dosa yang dapat menjauhkan kami dari kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.